Halo cyclist, welcome to Bike Spot TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gue. Nah guys, di video kali ini kita akan membagikan tips and trick bagaimana cara setting untuk pengereman disc brake. Karena pengereman disc brake ini sangat tricky, jadi untuk teman-teman yang suka ngulik sepeda harus memperhatikan beberapa hal ini. Nah, apa saja itu? Sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bike Spot TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Nah, sekarang saya bersama mekanik dari DBJ. Ini ada Mas Medi. Sekarang kita lagi mau untuk melakukan super daily maintenance atau ini servis besarnya kita nih. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan pada rem. Yuk kita lihat lebih lanjut gimana cara pengecekannya. Oke, sekarang kita mau cek ketebalan dari kampas rem disc brake-nya ya. Nah, kalau kayak gini ini kampasnya masih tebal apa udah tipis nih Mas Met? Ini masih tebal ini. Masih tebal ya. Kalau tipis berarti di bagian padnya ini dia sudah menipis gitu ya? Ya, udah rata. Oke, udah hampir rata dengan plate-nya ya? Ya. Oke, ini contoh kampas yang masih tebal. Nah, sekarang kita mau cek untuk si remnya ini. Kalau kita rasain ya, ini remnya masih oke. Karena yang pertama, untuk menarik tuas remnya ini nggak ada hambatan. Ya, ini masih halus, masih smooth. Dan juga dia nggak terlalu dalam. Kalau rem yang gembos, ini tuas remnya bisa menempel sampai di bagian drop barnya ini ya, tapi ini kan enggak. Nah, ini di sini udah mentok, jadi ini sudah oke untuk remnya. Kita nggak perlu bleeding ulang. Ini tandanya untuk minyaknya masih oke. Dan juga kita tes juga nih untuk segi pakemnya ya, kita putar rodanya. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Nah ini ketahuan nih bahwa rem ini masih bagus. Pertama yang perlu dilakuin adalah buka brake pad-nya ya. Jadi ini wajib dibuka karena nanti kita harus bersihin brake pad sama pistonnya juga. Nah, ini mesti diganjel nih. Sip. Jadi nanti proses bleeding itu wajib kampas mesti dicopot karena nanti takut terkena minyak. Kalau kena minyak bahaya, nanti yang ada malah bunyi-bunyi. Nah, ini letak bagian minyak di drifter ya. Jadi masing-masing drifter atau masing-masing brand punya tempat minyak yang berbeda. Nah, jadi ini sekarang kita mau bersihin minyaknya dulu ya. Jadi di kaliper, masing-masing kaliper itu dia ada tempatnya sendiri-sendiri ya buat masuk, buat injek minyak. Kalau Ultegra atau Shimano, dia yang kaliper baru modelannya dia begini. Jadi di sini buat injek minyak, di bawah ini buat buka katupnya. Jadi udah mulai lebih gampang sekarang. Nah, ini minyaknya. Kalau Shimano dia menggunakan mineral oil. Nah, ini ada yang masih bagus, ini ada yang udah buat nanti yang kotor. Ini yang kotor, ini yang baru. Nah, ini saat penarikan nih. Ini ada sedikit-sedikit bubble nih. Nah, bubble-nya ini nggak boleh keinjek di dalam selang. Nanti yang ada malah jadinya lebih nggak enak waktu ngerem. Jadi bubble-bubble ini harus dihilangin dulu. Caranya diketok-ketok aja gini. Ya, paling tinggi itu kalau dia mau 56, dia harus pakai adaptor. Oke, jadi ini dicolok. Iya, maksudnya iya, sorry. Oke. Kalau untuk masalah masuk kita kontak. Nah, ini perlu diperhatiin ya. Dari tabung minyaknya ini benar-benar nggak boleh ada bubble. Jadi harus clean dari bubble, baru kita tekan. Nah, nanti dia keluar di bagian atas.
Halo, ada yang bisa dibantu? Nah ini kondisi breeding yang bagus ya. Jadi kita kalau dengan belum adanya kampas, nah ini udah kenceng nih. Nah, cuman ini wajib ditekan-tekan dulu, terus diputer-puter gini, biar bubble-nya benar-benar keluar. Nah ini kan yang kotor, berarti kita buang. Kalau kayak gini, warnanya dia kondisinya sebenarnya masih lumayan bagus lah gitu. Cuman kalau servis sekitaran 4 bulan, itu wajib untuk dikuras remnya. Ketika tadi sudah diinjek, sekarang wajib dibersihin ya ini. Takutnya masih ada sisa-sisa minyak. Pokoknya brake padnya nggak boleh sampai kena minyak. Nah ini untuk bersihin kampas cukup dengan air aja ya. Tapi tangan harus benar-benar hilang dari minyak, baru kalian boleh bersihin kampas. Nah, ini bersihin. Nah setelah brake pad sudah dibersihkan, ini wajib dikeringin. Oke. Nah ini yang sebelah kanan adalah kondisi brake pad yang belum dibersihin atau yang kotor. Kalau yang sebelah kiri ini kondisi brake pad yang sudah dibersihkan. Oke, jadi untuk piringan atau biasa disebut dengan rotor, ini wajib dibersihin juga. Cukup untuk menggunakan tisu basah, tapi nggak usah dikeringin. Jadi biarin nanti dia kering manual aja. Nah, apalagi yang paling sensitif biasanya adalah rotor bagian belakang. Karena bisa terjadi cipratan oil dari rantai ya. Setelah sudah pemasangan, semuanya sudah dipasang, kita pencet-pencet. Nah, pencet-pencet sampai dia sesuai. Karena minyaknya kan dia punya piston kan masih belum rapat tuh. Nah, ketika dia udah sesuai, dia bakal lebih pakem gitu rasanya. Setelah itu kita perhatikan lagi di bagian brake pad dengan rotor apakah nempel atau tidak. Kalau misalkan nempel harus di-adjust. Kuncinya menggunakan L4 aja ya. Nah jadi kelihatan ini kalau dari pinggir-pinggir gini, ini bakalan ada kayak selanya gitu ya. Jadi kelihatan nih bagian kiri atau bagian kanan yang nempel sama brake pad. Tapi helm precision tergantung supaya Nah, ketika udah dibersihkan dan sudah diinjek ulang minyaknya, teman-teman boleh nih main agak kasar selagi di rumah. Kalau nanti di jalan dia bermasalah, lebih gawat lagi makanya. Jadi di bike stand atau di rumah kalian boleh nih mainnya agak kasar aja gitu. Atau teman-teman boleh tes di jalan biar lebih bagus. Jadi untuk DBJ atau daily bike sendiri kita adalah
one stop solution untuk teman-teman yang mau bersepeda. Mulai dari baru mau beli sepeda sampai perlengkapannya, misalkan cycle comp, apparel, dan juga perlengkapan lainnya, itu semuanya kita ada. Dan juga kita siap untuk melakukan perawatan, maintenance, sampai hingga servis dan cuci sepeda, itu juga kita bisa. Jadi kenapa teman-teman harus ke Daily Bike? Karena yang pertama, produk kita berkualitas dan lengkap untuk dari harga dan kualitas menengah sampai yang ke atas. Lalu yang kedua juga kita bisa men-take care untuk kebutuhan teman-teman cyclist semuanya dari awal hingga akhir. Dan juga yang ketiga pastinya harga dan servis kita adalah yang terbaik. Nah guys, itu dia tadi beberapa hal bagaimana cara untuk setting pengereman disc brake. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman. Ada hal yang teman-teman pelajari. Dan kalau teman-teman punya tips tambahan atau gue lupa mention sesuatu, boleh tulis komen teman-teman. Dan kalau teman-teman yang punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, boleh juga tulis ide temen. Siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan gue mau ngingetin kembali, cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So, see you guys.